Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ren dalam ini podcast Terlelap Dalam Rasa episode kelima. Hari ini, makasih ya, kamu udah kerja dengan baik, udah jaga diri kamu, udah nguatin hati kamu untuk bertahan di alam semesta yang kadang-kadang itu gak bersahabat sama kita. Sudah selayaknya kita itu harus kuat, harus bisa segalanya, dan dituntut untuk tetap berdiri pada hal masalah, terus datang tanpa pernah bilang permisi. Tapi dari semua itu, lihat deh diri kamu, tetap dengan gagahnya berdiri, ya walau gak apa-apa sesekali berhenti, asalkan bukan dalam arti menyerah dan pergi. Baiklah, pejamkan mata dan masuki bagian terdalam dalam rasa. Gue Ren di sini mengudara dengan judul cerita Amnesia Padamu. Di detik ini rasanya untuk benar-benar terlepas dari semua pembayangan tentangmu itu sulit. Yang menghantui seolah-olah bukan lagi makhluk halus, tapi pikiran dan kenangan yang timbul dari masa lalu yang menghantui kita. Lantas, semua itu menguap jadi beban hati. Dan rasanya, itu lebih berpotensi untuk melukai diri. Semenjak dua hati yang dulu bagaikan sepasang sepatu yang tak terpisah, memutuskan untuk berjalan pada jalannya masing-masing, akhirnya kita ditakdirkan lagi dengan status bukan siapa-siapa. Di awalnya sakit, itu adalah hal yang pasti. Bahkan kadang-kadang sakitnya tak tertahankan hingga sesekali harus ditangisi. Tapi setelah itu, perlahan kita bangkit dengan memunculkan kata-kata baik untuk perasaan agar kitanya juga baik, enggak lagi dalam keadaan yang menyedihkan yang kita sesali. Meski ratusan bintang sudah berlalu dalam setiap malam kita di jalan yang berbeda, di suatu waktu kita sadar dia juga memandang bintang dan langit yang sama. Dan dia juga tetap memimpikan yang namanya bahagia. Walau dulu mimpi itu kita bentuk bersama, tapi gak apa-apa jika sekarang kita hanya menatap langit yang sama, bukan mimpi untuk bersama lagi. Hingga kita mulai sembuh di gandengan waktu. Tawa-tawa orang terkasih dan pelukan dari sahabat perlahan mengobati kita, mengantarkan hati kita pada ketenangan agar tak lagi menangisi diri. Jiwa kita tumbuh dengan semestinya, dan langkah yang terpisah di awal perlahan mulai melihat tujuannya masing-masing. Namun dalam langkah-langkahnya, sepatu itu bingung. Kenapa jalan di belakangnya itu tetap terlihat dan tetap di situ. Dengan apa adanya itu, tiba-tiba sepatu itu membentak. Bisa nggak jalanan yang telah dilaluinya dulu diputuskan dalam jalan hidup yang kini sudah menjadi kenangan yang sebegitunya menuntut untuk berakhir dulu. Walau pada akhirnya hanya bisa menatap ke belakang dan berbalik tak lagi ada kesempatan, maka jalan di depan itu lebih jauh dari sekedar membuat kenangan. Di sana ada impian, dan mungkin di tikungan atau turunan yang tajam, setelah itu ada kebahagiaan. Namun dari semua itu, diri dan hati masih tetap bertanya-tanya. Setelah semuanya, lantas mengapa masih ada dia dalam perjalanan kita, yang terkadang muncul
di persimpangan atau tikungan ingatan. Kenapa hal yang udah bukan siapa-siapa, yang seharusnya menjadi terlupakan, malah menetap menjadi kenangan? Kenapa nggak pergi dengan seutuhnya dan berlalu saja pada arus hidupnya sendiri? Kenapa selalu menghantui hidup dan pikiran kita? Walaupun memang seperti itu, alangkah baiknya kita masih harus tetap melangkah, walaupun sendirian dan kesepian. Meski awalnya sempat ingin menyerah, tapi hidup tetap berjalan pada jalannya, ya walau memang tetap sulit. Maka perlahan kita sudah bangkit untuk menjalaninya. Dan di setiap langkah itu, kita masih bertanya-tanya, kenapa masih ada tentangnya? Sosok yang seharusnya terkubur dalam hati dan tak seharusnya muncul lagi. Hingga di salah satu tanjakan besar dalam hidup kita belajar bahwa saat kita kehilangan, mungkin melupakan itu bukan jalannya. Karena dari semua pelajaran dan kenangan yang menumbuhkan kita menjadi manusia yang kuat dan bisa tertawa meski terluka, mungkin hanya tinggal mengikhlaskan yang bisa kita lakukan, agar kita bisa terus untuk baik-baik saja. Detik radio mulai terputus, selamat tertidur, dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik. Bersama gue Ren dari sudut ruang sepi di kamar kosannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Jadi konsepnya gitu ya, bukan dilupain tapi diikhlasin.